Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu Harley Siregar mengatakan bahwasanya tidak ada keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir. Itu dirilis pada hari Rabu 5 Maret 2025. Ya, padahal kita tahu sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Jaksa Agung yaitu ST Burhanuddin pada hari Sabtu 1 Maret 2025 yang sampai larut tengah malam. Kok bisa-bisanya ya Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung menyampaikan hal itu? Apakah karena hal tersebut didapat dari rapat yang sampai tengah malam itu? Kan begitu. Ya, padahal Pertamina ini ya disampaikan oleh Jaksaan Agung korupsinya itu dari tahun 2018 sampai 2023 dan menterinya itu Erick Thohir. Lakukan dulu Pak penyidikan, baru disimpulkan. Orang belum dipanggil Erick Thohir. Kenapa kalian sudah merilis tidak ada keterlibatan? Dari mana? Ya, karena pertanggungjawaban pimpinannya itu ya ada di Erick Thohir juga sebagai Menteri BUMN-nya. Karena dirut-dirut ini pasti nanti laporan ke komisaris, laporan ke menteri. Seperti itu. Lakukan dulu deh penyidikan. Baru nanti ulangi lagi ya persnya. Ada terlibat apa enggak itu Menteri BUMN? Jadi seperti itu. Sampai disampaikan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari bahwasanya mundur Erick Thohir ya. Mundur. Jinawas bajingan. Pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Jaksa Agung Burhanuddin menuai sorotan publik, terutama di tengah kasus dugaan korupsi yang menyeret PT Pertamina Patraniaga. John Sitorus mengecam keras pertemuan tersebut dan menyebut Kejaksaan Agung melanggar etika. Berapa banyak kau dibayar ini ya? Melakukan pertemuan, habis itu mengatakan Erick Thohir tidak terlibat. Berapa banyak Jaksa Agung ini dibayar oleh Erick Thohir? Nah, ini pertanyaan ya. Tapi kalau saya menduga ini luar biasa kelakuannya. Mana dari dulu juga udah mencuri kerjanya semua. Sekarang adakan pertemuan dulu. Otak ini memang tak ada. Jaksa Agung ini berapa lagi berdapat sebentar lagi. Yap, masih seputaran terkait dengan kasus Pertamina ya guys ya. Di mana Erick Thohir dan Kejaksaan Agung betul-betul sangat menghebohkan pasca pertemuannya di tengah malam. Keesokan harinya Kejaksaan Agung secara tegas bahwa tidak ada keterlibatan Erick Thohir dengan kasus mega korupsi di Pertamina. Aduh, berapa gepok lagi nih uang yang diterima oleh Kejaksaan Agung? Saya kira kita betul-betul sudah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah drama-drama yang begitu licik, menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa memuluskan niat jahatnya, yaitu memperkaya diri dan membodohi rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar para netizen terkait dengan Erick Thohir dan juga Kejaksaan Agung ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Negeri ini saya hukumnya semakin tidak jelas. Kejaksaan Agung yang awalnya begitu kuat, begitu bersemangat untuk membongkar kasus korupsi Pertamina, bahkan sampai menangkap para petinggi Pertamina Patraniaga, sekarang mulai masuk angin. Salah satu indikasinya adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin mulai meralat bahwa pertama oplosan itu tidak benar, yang benar adalah blending. Ya, disesuaikan dengan pernyataan ESDM, Menteri ESDM si Bahlil Lahadalia. Dan yang terbaru, bahkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu sudah mengimbau kepada masyarakat supaya tidak meninggalkan Pertamina, tidak meninggalkan Pertama, tidak memboikot Pertamina karena produknya sudah sesuai dengan aturan, dan katanya kejaksaan sudah koordinasi agar pengecekan produk Pertamina itu
betul-betul dilakukan dengan seksama. Rupanya pemerintah CQ Pertamina takut diboikot rakyat, tapi rakyat tetap akan memboikot. Kami tentu tidak percaya dengan omongan kalian para pejabat yang kalian katakan baik. Itu sebaliknya, buruk. Yang kalian katakan Pertamina bukan oplosan, itu sebenarnya sebaliknya. Pertamax adalah oplosan. Jadi ya sudah, tetap kami akan memboikot. Kita lihat bagaimana sikap pemerintah setelah boikot itu berlangsung. Kejagung minta masyarakat jangan tinggalkan Pertamina, kita harus cintai produk dalam negeri. Oke lo, udah tua bangka, dapat kerja, gajinya dari masyarakat. Kalau kerja yang bener, betul. lu kalau udah tua tuh mikir pakai otak gitu loh. Orang udah ditipu, masih mau balik gitu. Ya ogah lah, orang punya otak. Lu mau ngomong kan sekarang standarnya tuh udah sesuai, tapi sama aja dioplos. Gimana kita mau cinta produk dalam negeri? Orang negeri ini aja udah mengkhianati kita. Buat orang tua nih ya, no lihat Petronas harganya setengah dari harga Pertamina dengan jumlah penduduk kurang lebih ya 1/7 dari Indonesia, tapi labanya itu bisa 4 kali lipat dari Indonesia, padahal harganya setengahnya gitu. Kok bisa gitu? Ya iyalah, pada nggak percaya, orang duitnya pada dikorupsi. Sekarang lo bikin nih, Tom Lembong nggak bersalah, cuma ngasih kebijakan dan waktu itu bukan menterinya, ternyata tetap aja dia yang didakwa salah. Terus kerugiannya dari mana? Pas di sidang nggak diliatin BPKB-nya dari mana, auditnya kayak gimana nggak diliatin, nggak transparan. Lo gimana sih lo kerja? Dah tua nggak tahu diri, mending masyarakat nggak usah bayar pajak nih. Kalau kerja nggak pernah beres nih, pejabatnya di Konoha nih SDM rendah semua. Lihat ini guys, Menteri BUMN nggak tahu malu, yaitu Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir diminta tanggung jawab terkait korupsi Pertamina Patraniaga. Bayangin, selama beliau menjabat jadi Menteri BUMN, itu adalah 11 BUMN melakukan korupsi. Tahu nggak jawabannya apa? Kalian lihat nih jawabannya. Kata beliau nih, Pertamina akan kami review total. Kalau di Jepang atau di luar negeri lain udah pada mengundurkan diri, emang nggak tahu malu pejabat kita ini guys. Ini juga pejabat-pejabat kayak gitu, sampai anak cucu juga malu. Karena apa? Bapaknya nggak becus ngurus negara. Karena apa ya? Menteri BUMN itu adalah jabatan yang melekat guys. Ini list-list yang mana BUMN itu, perusahaan BUMN yang melakukan korupsi guys. Nih, Pertamina, PT Timah, PT Garuda Indonesia, PT PN, Krakatau Steel, Asabri, Jiwasraya, Waskita, Karya. Terus juga ada ASDP, PTBA, PGN, sudah 11 BUMN. Mau berapa lagi kasus bertambah? Kapan kita ini cuma gitu doang, review total, tanggung jawab dari pejabatnya, tanggung jawab moralnya mana? Apalagi kalau kasus Pertamina ini nomor 1 kasus korupsi terbesar di Indonesia, itu adalah 1 kuadriliun atau 1000 triliun rupiah yang mana terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Gila guys, korupsi di Indonesia udah akut banget, sumpah parah. Teman-teman, terus terang loh, saya pengen banget tahu apa opini atau perasaan teman-teman melihat drama yang sedang berlangsung. Kok bisa-bisanya Erick Thohir, Boy Thohir yang disebut-sebut terlibat di dalam skandal besar keuangan Pertamina, anak perusahaan Pertamina. Jaksa Agung menerima kunjungan ataupun bertemu dengan Erick Thohir sekalipun dia dalam kapasitas sebagai Menteri BUMN. Itu kalau di Amerika itu udah skandal luar biasa, menghebohkan. Tapi di Indonesia karena korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, maka pertemuan-pertemuan yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara dianggap hal yang biasa. Luar biasa. Drama apa lagi? Ampun, Pak Prabowo mudah-mudahan tidak sungkan untuk mengambil tindakan tegas terhadap drama-drama yang sedang berlangsung hari ini. Apapun itu melukai perasaan seluruh warga negara yang melihat dan dipertontonkan oleh penyelenggara negara, para penguasa hari ini, bahwa korupsi sekali lagi sudah menjadi kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa kita tolerir lagi. Salam.